Benarkah posisi elektabilitas pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang ada di urutan ketiga dari 3 pasang kontestan membuat Prabowo Subianto turun kampanye untuk berkampanye bagi pasangan tersebut? Reporter Fazila Hoirunisa menanyakan langsung kepada Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Anies Sandi. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dibalik turun gunungnya Prabowo ini? Ya, pertama ya untuk menambah semangat para kader-kader Gerindra khususnya, umumnya para pendukung Anies Sandi, ya, bahwa mereka, kita semua tidak sendiri, ada Pak Prabowo juga ikut turun ya, dan memang sesuai janjinya mulai Januari memang akan turun dalam beberapa titik kampanye. Tapi ini apa ada hubungan dengan elektabilitas Anies Sandi yang menurun karena kita lihat hasil survei belakangan ini Anies Sandi selalu berada di posisi ketiga begitu? Saya kira nggak ada ya, bahwa turun gunungnya itu kan memang programnya mulai Januari, jadi nggak melihat elektabilitas, nggak melihat apa yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei hasilnya gitu ya. Bahwa hasilnya itu menjadi pedoman kita lah untuk melangkah ke depan. Tapi turunnya Pak Prabowo itu tidak berbanding itu karena memang programnya mulai Januari. Lalu dengan turunnya Pak Prabowo gitu, apakah ini akan efektif untuk meningkatkan elektabilitas dari Anies Sandi? Kita berkeyakinan dengan turunnya Pak Prabowo secara langsung ya, baik hari Sabtu di Kampung Akuarium maupun minggunya di Kemayoran ya, itu suasananya akan berubah. Paling minimal semangat kader-kader Gerindra akan lebih bergerak cepat ya, karena waktunya kan tinggal sedikit saya kira, dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo jadi dorongan yang kuat bagi kita gitu. Yakin banget kita. Kalau dari hasil survei internal gitu Pak, sejauh ini sudah 2 hari kan, ini terhitung sudah 2 hari pasca Pak Prabowo turun gunung, apakah sudah terlihat ada hasil begitu Pak untuk menaikkan Ya, saya kira hasil, kalau saya mau bicara ya, bahwa hasil internal kita tidak seperti hasil survei yang muncul belakangan. Dan yang menarik itu kan, sebulan ini kan nggak ada survei. Kenapa? Saya meyakini karena apa? Aniesnya naik terus, sehingga waktu mau survei, orang mau meluncing survei, saya kira agak ragu-ragu ya. Di survei kita, alhamdulillah ya, kita punya posisi yang baik. Berarti dikatakan turunnya Pak Prabowo ini efektif gitu ya Pak ya? Sangat efektif ya, karena Pak Prabowo di Jakarta itu pemilihnya besar loh. Waktu pemilihan presiden itu kan besar sekali pemilihnya. Nah ini kan bagian dari daya dorong untuk mengingat bahwa pemilih Prabowo, Pak Prabowo-nya sendiri adalah mendukung Anies Sandi, sehingga rame-rame untuk segera menentukan sikapnya dalam melakukan pilihan itu. Apakah ini memang di saat yang memang sudah dijadwalkan begitu Pak Prabowo turun? Apakah memang melihat dilihat dari hasil survei gitu turun baru Pak Prabowo turun? Enggak, turunnya Pak Prabowo dari awal saya pernah mengatakan mulai Januari. Jadi memang sudah terjadwal turunnya Pak Prabowo itu ya, Januari, dan nanti insya Allah juga Pak Prabowo akan turun di berbagai titik dalam sisa waktu ini. Saya kan juga pernah berbincang dengan Pak Anies dan Pak Sandi bahwa belusukan ini menjadi metode kampanye yang paling efektif gitu menurut tim pemenangan seperti apa? Gini, ada 2 fase. Belusukan itu penting untuk pengenalan. Nah setelah belusukan dan kita anggap tingkat pengenalannya Anies sudah tinggi, maka metode kampanye sekarang kita berubah. Metode kampanye yang kita lakukan sekarang dialogis pada masa yang lebih banyak. Karena kami berkeyakinan ketika masa itu memahami tentang visi, misi, dan performa Anies Sandi, maka masa itu akan menentukan pilihan pada Anies Sandi. Kenapa? Karena kami melihat, dan saya kira umum melihat, Anies
jauh lebih cerdas ketimbang dua calon itu. Jadi pastinya ada unggulan gitu ya Pak yang dimiliki oleh Pak Anies juga Pak Sandiaga. Kalau kita lihat dari pola kampanye ini kan kalau dilihat agendanya setiap hari belusukan gitu dan juga memaparkan program-program unggulan seperti KJP Plus gitu. Kalau dari pengamatan sebenarnya program unggulan apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat gitu Pak? Ya, dari yang kita rekam ya, kan kita belusukan itu di samping memperkenalkan, tapi juga merekam apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama soal lapangan pekerjaan, kedua soal biaya hidup, itu yang ketiga soal pendidikan. Saya kira tiga ini ya menjadi pokok masalah yang muncul di setiap kami datang pada masyarakat. Ini terakhir terkait dengan persiapan debat. Gimana nih Pak persiapan menjelang debat tanggal 13 Januari? Kalau Anies Sandi sih biasa aja, kenapa? Karena kan memang dirinya udah siap gitu loh. Dirinya sudah siap, sudah banyak dibekali pengetahuan dan Anda tahulah tingkat kecerdasan Anies gitu ya. Saya lihat dan saya kira masyarakat kan melihat. Makin banyak debat kami makin senang. Karena orang akan makin melihat siapa sebenarnya yang layak dari sudut pemikiran, dari sudut performan, dari sudut kemampuan untuk memimpin Jakarta ke depan. Berarti nggak ada persiapan khusus sama sekali? Nggak ada. Kenapa? Karena memang dari sejak awal mau mencalonkan jadi gubernur, diskusinya banyak soal problem Jakarta. Sehingga dari ilmu yang Pak Anies dan Sandi miliki, ditambah dengan masukan dari kita-kita soal problem Jakarta, sehingga yakin bahwa debat itu akan dimenangkan oleh Anies Sandi. Terima kasih banyak Pak Taufik atas waktunya dan itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi di mana mengutarakan bahwa memang salah satu tujuan memang untuk sebagai strategi dari kampanye Anies Sandi dengan menurunkan Prabowo ke kampanye bersama dengan warga. Dari Jakarta Pusat, Fazilah Khairunisa, Ranita Rolia, Metro TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kadernya bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur Anies Baswedan Sandiaga Uno. Seluruh kader harus memenangkan Anies Sandi. Ribuan kader Gerindra DKI Jakarta hadir di GIE Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat dalam konsolidasi menghadapi Pilgub DKI 2017 dan Pemilu 2019. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut hadir mengkampanyekan Anies Sandi di Pilgub DKI 2017. Mantan Pangkostrat itu mengungkapkan bahwa dengan memenangkan Anies Sandi sama dengan menyelamatkan negara Indonesia. Untuk itu Prabowo memerintahkan seluruh kader Gerindra untuk turut membantu memenangkan Anies Sandi. Hari tidak lama, saudara-saudara. Saya minta semuanya kita turun, seluruhnya para kader Gerindra di DPR RI. Saya minta sungguh-sungguh. Kau di DPR RI karena rakyat. Kau di DPR RI bukan karena kau hebat, karena rakyat. Saya ingatkan, kalau ada anggota DPR RI yang saya pantau tidak berjuang keras untuk pilkada ini, saya akan coret kamu. Pemirsa, debat perdana pasangan Cagup DKI Jakarta akan digelar 13 Januari mendatang di Hotel Bidakara, Jakarta. Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi debat. Dalam debat perdana yang akan digelar 13 Januari mendatang, tema sosial ekonomi akan menjadi materi debat 3 pasang Cagup DKI Jakarta. Menurut Cawagup DKI nomor urut 3 Sandiaga Uno, tema yang akan dibahas nanti adalah persoalan dasar yang menyentuh langsung masyarakat. Sandi berharap persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta bisa diatasi dengan solusi jitu. Sandi juga yakin di debat perdana bisa memenangkan hati pemilih Jakarta.
Alhamdulillah ini kebetulan tema yang memang kami sudah persiapkan hampir 1 bulan terakhir, permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga Jakarta dan harapannya ke depan juga masalah ekonomi, masalah lapangan kerja, masalah UMKM, masalah kewirausahaan itu menjadi centerpiece daripada kampanye kami, dan kami mengharapkan nanti ada diskusi yang terbuka dan sangat menambah nilai. Kita harapkan ada solusi daripada warga Jakarta ke depan mengenai bagaimana lapangan kerja yang lebih baik, biaya hidup yang terjangkau, dan yang terpenting sebetulnya kami bisa memenangkan hati dan pikiran dari undecided voters melalui debat yang nanti akan dilakukan. Partai Gerindra memastikan tidak akan masuk ke kabinet kerja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyatakan Gerindra tetap konsisten mengambil posisi di luar pemerintah. Meningkatnya intensitas pertemuan Jokowi dengan Prabowo melahirkan kabar Gerindra akan mendapat jatah kursi di Kabinet Kerja Jokowi. Fadlizon menyatakan Gerindra tak akan mengambil tawaran kursi menteri. Gerindra akan tetap berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang. Menurutnya oposisi diperlukan agar demokrasi dapat terjaga. Kali ini menentukan arah perjalanan bangsa. Apakah akan ada reshuffle atau tidak ya? Itu kan hak prerogatif dari Presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa Gerindra sejauh ini mengambil posisi berada di luar pemerintahan, ya. Dan saya kira posisi ini penting supaya ada check and balance, supaya ada kontrol dan pengawasan kepada pemerintah, ya. Agar apa yang menjadi janji-janji pemerintah ini bisa dilaksanakan. Kalau semua ikut mendukung pemerintah, siapa yang akan mengawasi pemerintah? Gitu. Yang akan rugi adalah rakyat. Pemirsa, menurut Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadlizon, penangkapan dan penetapan tersangka kepada sejumlah aktivis dianggap membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Fadlizon berharap polisi tidak serta-merta menangkap dan menetapkan sejumlah aktivis sebagai tersangka atas dugaan makar. Kita menghormatilah proses yang sedang berlangsung, tapi ya nggak mungkin lah seorang anak proklamator seperti Bu Rahma, ya apalagi melihat kronologi yang dilakukan itu kan mau meminta kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, menyampaikan itu kepada MPR, saya kira wajar. Jadi tuduhan-tuduhan makar ini menurut saya perlulah dihentikan lah. Apanya yang makar gitu? Nanti rakyat marah. Ya. Kalau orang mengkritik terus dibilang makar, itu saya kira ini bukan zaman, ini udah salah zaman. Ya, kalau orang mengkritik kemudian dibilang makar. Kalau angkat senjata, memberontak, mau menggulingkan pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat, itu baru makar. Tapi kalau orang cuma kongko-kongko sambil minum kopi ngomong. Saya ingatkan, kalau ada anggota DPR yang saya pantau tidak berjuang keras untuk pilkada ini, saya akan coret kamu. Pemirsa, debat perdana pasangan Cagup DKI Jakarta akan digelar 13 Januari mendatang di Hotel Bidakara, Jakarta. Cawagup DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi debat. Dalam debat perdana yang akan digelar 13 Januari mendatang, tema sosial ekonomi akan menjadi materi debat 3 pasang Cagup DKI Jakarta. Menurut Cawagup DKI nomor urut 3 Sandiaga Uno, tema yang akan dibahas nanti adalah persoalan dasar yang menyentuh langsung masyarakat. Sandi berharap persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta bisa diatasi dengan solusi jitu. Sandi juga yakin di debat perdana bisa memenangkan hati pemilih Jakarta. Alhamdulillah ini kebetulan tema yang memang kami sudah persiapkan hampir 1 bulan terakhir, permasalahan sosial yang dihadapi oleh warga Jakarta dan harapannya ke depan juga masalah ekonomi, masalah lapangan kerja, masalah UMKM, masalah kewirausahaan itu menjadi centerpiece daripada kampanye kami, dan kami mengharapkan nanti ada diskusi yang terbuka dan sangat menambah nilai. Kita harapkan ada solusi daripada warga Jakarta ke depan mengenai bagaimana lapangan kerja yang lebih baik, biaya hidup yang terjangkau, dan yang terpenting sebetulnya kami bisa memenangkan hati dan pikiran dari undecided voters melalui
debat yang nanti akan dilakukan. Partai Gerindra memastikan tidak akan masuk ke kabinet kerja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyatakan Gerindra tetap konsisten mengambil posisi di luar pemerintah. Meningkatnya intensitas pertemuan Jokowi dengan Prabowo melahirkan kabar Gerindra akan mendapat jatah kursi di kabinet kerja Jokowi. Fadlizon menyatakan tinggal sedikit saya kira, dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo jadi dorongan yang kuat bagi kita gitu. Yakin banget kita. Oh, dari hasil survei internal gitu Pak, sejauh ini sudah 2 hari kan, ini terhitung sudah 2 hari pasca Pak Prabowo turun gunung. Apakah sudah terlihat ada hasil begitu Pak untuk menaikkan L? Ya, saya kira hasil, kalau saya mau bicara ya, bahwa hasil internal kita tidak seperti hasil survei yang muncul belakangan. Dan yang menarik itu kan, sebulan ini kan nggak ada survei. Kenapa? Saya meyakini karena apa? Aniesnya naik terus, sehingga waktu mau survei, orang mau meluncing survei, saya kira agak ragu-ragu ya. Di survei kita, alhamdulillah ya, kita punya posisi yang baik. Berarti dikatakan turunnya Pak Prabowo ini efektif gitu ya Pak ya? Sangat efektif ya, karena Pak Prabowo di Jakarta itu pemilihnya besar loh. Waktu pemilihan presiden itu kan besar sekali pemilihnya. Nah ini kan bagian dari daya dorong untuk mengingat bahwa pemilih Prabowo, Pak Prabowo-nya sendiri adalah mendukung Anies Sandi, sehingga rame-rame untuk segera menentukan sikapnya dalam melakukan pilihan itu. Apakah ini memang di saat yang memang sudah dijadwalkan begitu Pak Prabowo turun? Apakah memang melihat dilihat dari hasil survei gitu turun baru Pak Prabowo turun? Enggak, turunnya Pak Prabowo dari awal saya pernah mengatakan mulai Januari. Jadi memang sudah terjadwal turunnya Pak Prabowo itu ya, Januari, dan nanti insya Allah juga Pak Prabowo akan turun di berbagai titik dalam sisa waktu ini. Saya kan juga pernah berbincang dengan Pak Anies dan Pak Sandi bahwa belusukan ini menjadi metode kampanye yang paling efektif gitu, menurut tim pemenangan seperti itu. Gini, ada 2 fase. Belusukan itu penting untuk pengenalan. Nah, jadi gubernur, diskusinya banyak soal problem Jakarta. Sehingga dari ilmu yang Pak Anies dan Sandi miliki, ditambah dengan masukan dari kita-kita soal problem Jakarta, sehingga yakin bahwa debat itu akan dimenangkan oleh Anies Sandi. Terima kasih banyak Pak Taufik atas waktunya, dan itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi, di mana mengutarakan bahwa memang salah satu tujuan memang untuk sebagai strategi dari kampanye Anies Sandi dengan menurunkan Prabowo ke kampanye bersama dengan warga. Dari Jakarta Pusat, Fazilah Khairunisa, Ranita Rolia, Metro TV. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kadernya bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur Anies Baswedan Sandiaga Uno. Seluruh kader harus memenangkan Anies Sandi. Ribuan kader Gerindra DKI Jakarta hadir di GIE Expo, Kemayoran Jakarta Pusat dalam konsolidasi menghadapi Pilgub DKI 2017 dan Pemilu 2019. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turut hadir mengkampanyekan Anies Sandi di Pilgub DKI 2017. Mantan Pangkostrat itu mengungkapkan bahwa dengan memenangkan Anies Sandi sama dengan menyelamatkan negara Indonesia. Untuk itu Prabowo memerintahkan seluruh kader Gerindra untuk turut membantu memenangkan Anies Sandi. Hari tidak lama, saudara-saudara. Saya minta semuanya kita turun, seluruhnya para kader Gerindra di DPR RI. Saya minta sungguh-sungguh. Kau di DPR RI kader rakyat. Kau di DPR RI bukan. Benarkah
menangkap posisi elektabilitas pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno yang ada di urutan ketiga dari 3 pasang kontestan membuat Prabowo Subianto turun kampanye untuk berkampanye bagi pasangan tersebut. Reporter Fazila Hoirunisa menanyakan langsung kepada Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Anies Sandi. Sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dibalik turun gunungnya Prabowo ini? Ya, pertama ya untuk menambah semangat para kader-kader Gerindra khususnya, umumnya para pendukung Anies Sandi, ya, bahwa mereka, kita semua tidak sendiri, ada Pak Prabowo juga ikut turun ya, dan memang sesuai janjinya mulai Januari memang akan turun dalam beberapa titik kampanye. Tapi ini apa ada hubungan dengan elektabilitas Anies Sandi yang menurun karena kita lihat hasil survei belakangan ini Anies Sandi selalu berada di posisi ketiga begitu? Saya kira nggak ada ya, bahwa turun gunungnya itu kan memang programnya mulai Januari, jadi nggak melihat elektabilitas, nggak melihat apa yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei hasilnya gitu ya. Bahwa hasilnya itu menjadi pedoman kita lah untuk melangkah ke depan. Tapi turunnya Pak Prabowo itu tidak berbanding itu karena memang programnya mulai Januari. Lalu dengan turunnya Pak Prabowo gitu, apakah ini akan efektif untuk meningkatkan elektabilitas dari Anies Sandi? Kita berkeyakinan dengan turunnya Pak Prabowo secara langsung ya, baik hari Sabtu di Kampung Akuarium maupun minggunya di Kemayoran ya, itu suasananya akan berubah. Paling minimal semangat kader-kader Gerindra akan lebih bergerak cepat ya, karena waktunya setelah belusukan dan kita anggap tingkat pengenalannya Anies sudah tinggi, maka metode kampanye sekarang kita berubah. Metode kampanye yang kita lakukan sekarang dialogis pada masa yang lebih banyak. Karena kami berkeyakinan ketika masa itu memahami tentang visi, misi, dan performan Anies Sandi, maka masa itu akan menentukan pilihan pada Anies Sandi. Kenapa? Karena kami melihat, dan saya kira umum melihat, Anies jauh lebih cerdas ketimbang 2 calon itu. Jadi pastinya ada unggulan gitu ya Pak yang dimiliki oleh Pak Anies juga Pak Sandiaga. Kalau kita lihat dari pola kampanye ini kan kalau dilihat agendanya setiap hari belusukan gitu, dan juga memaparkan program-program unggulan seperti KJP Plus gitu. Kalau dari pengamatan sebenarnya program unggulan apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat gitu Pak? Iya, dari yang kita rekam ya, kan kita belusukan itu di samping memperkenalkan, tapi juga merekam apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama soal lapangan pekerjaan, kedua soal biaya hidup, itu yang ketiga soal pendidikan. Saya kira 3 ini ya menjadi pokok masalah yang muncul di setiap kami datang pada masyarakat. Terakhir terkait dengan persiapan debat, gimana nih Pak persiapan menjelang debat tanggal 13 Januari? Kalau Anies Sandi sih biasa aja, kenapa? Karena kan memang dirinya udah siap gitu loh. Dirinya sudah siap, sudah banyak dibekali pengetahuan, dan Anda tahulah tingkat kecerdasan Anies gitu ya. Saya lihat dan saya kira masyarakat akan melihat. Makin banyak debat kami makin senang. Karena orang akan makin melihat siapa sebenarnya yang layak dari sudut pemikiran, dari sudut performan, dari sudut kemampuan untuk memimpin Jakarta ke depan. Berarti nggak ada persiapan khusus sama sekali? Nggak ada. Kenapa? Karena memang dari sejak awal mau mencalonkan